Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai animalia. Gastropod memiliki sistem pencernaan yang lengkap atau maju. Nah, untuk makan, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, dia akan menggunakan lidah parut atau radula. Nah, untuk beberapa spesies, gitu ya, misalkan adalah Conus sp, nah, maka radula ini bermodifikasi seperti tombak. Maka, dia akan berburu, gitu ya. Nah, seperti melontarkan tombak. Jadinya, teman-teman, kalau melihat ada kerang dengan model seperti ini, gitu ya, agak besar, ya. Nah, kemudian dia biasanya, gitu ya, ada totol-totol, gitu ya, seperti totol harimau, gitu ya. Nah, teman-teman hati-hati, jangan arahkan si keong ini ke arah temannya, gitu ya, karena bisa dia melontarkan semacam tombak yang merupakan modifikasi dari radula. Nah, maka teman-teman kita bisa lihat ya bahwa untuk radula ini bisa dibentuk sedemikian rupa menyesuaikan dengan si adaptasinya. Oke ya. Jadi ini yang hal menariknya. Nah, kemudian teman-teman kita lihat juga gitu ya bahwa sistem pencernaannya tentu saja untuk sistem peredaran darahnya atau sistem sirkulasinya juga seharusnya lebih maju daripada kelompok-kelompok yang sebelumnya. Walaupun ini adalah sistem peredaran yang terbuka gitu ya. Karena yang tertutup di moluska itu hanya di cephalopoda gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian-bagian lainnya seperti sistem saraf gitu ya, juga dapat diindikasikan majunya adanya ganglion otak gitu ya, yang memiliki sistem saraf pusat, kemudian ada dilanjutkan dengan saraf-saraf selanjutnya. Oke, untuk reproduksinya sekiranya saya sudah juga menjelaskan gitu ya, bahwa pada dasarnya reproduksinya dapat dilakukan secara seksual ya. Jadi dilakukan secara seksual. Nah, untuk seksualnya tergantung. Untuk si gastropod, ada yang gonokoris, ada yang hermaprodit. Dan bisa untuk melakukan perkawinan silang. Oke ya. Jadi, kita sudah mengetahui beberapa informasi mengenai karakteristik umum dari gastropoda. Sekarang, bagaimana kita bisa mengelompokkan gastropoda? Lagi-lagi, untuk pengelompokannya sudah berubah jauh banyak. Nah, tetapi sebagai dasar teman-teman untuk belajar, nah, teman-teman bisa melihat dari hubungannya pada habitat dan dari sistem pernapasannya. Seperti yang saya katakan di awal bahwa moluska itu dapat bernafas dengan insang, bisa bernafas dengan paru-paru, atau ada keduanya, ya kan ya. Nah, ini adalah salah satu inspirasinya gitu ya, yaitu untuk gastropoda pernah dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang kita sebut sebagai prosobranchia, kemudian opistobranchia, dan pulmonata. Nah, teman-teman, 2 kelompok yang di atas ini menggunakan branchia. Berarti menggunakan apa? Menggunakan insang, gitu ya. Proso dan opisto ini akan menjelaskan posisinya. Ada yang di anterior, ada yang di posterior, ada yang depan, ada yang di belakang, gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa berharganya karakter torsi dalam taksonomi, gitu ya. Nah, untuk si opistobranchia di sini saya mau menyebutkan salah satu anggotanya, yaitu yang kita sebut sebagai kelinci laut, gitu ya. Kelinci laut atau disebut sea hare, gitu ya. Atau salah satu genus yang terkenal adalah Aplysia.
ya. Warnanya itu beraneka ragam gitu ya. Jadi ini adalah salah satu anggota juga dari gastropoda yang mungkin cukup jarang dipelajari. Oke, tapi sangat umum bagi teman-teman yang mungkin punya hobi diving gitu ya. Nah, biasanya bisa menemukan ada kelinci laut. Nah, untuk kelompok yang terakhir mudah sekali dari katanya pulmonata. Berarti dia pakai apa? Dia pakai paru-paru gitu ya. Jadi, teman-teman bisa lihat dia bisa dikelompokkan berdasarkan bahkan organnya dan posisi dari organnya. Cangkang dari gastropoda sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang kita sebut sebagai periostrakum, kemudian lapisan prismatik, dan nakreas. Nah, tentu saja teman-teman untuk lapisan ini pastinya akan mengalami modifikasi karena untuk 3 lapisan ini sebenarnya lebih banyak dibahas ketika kita sampai pada Pelecypoda atau bivalvia. Nah, tapi sebenarnya konsepnya cangkang di moluska pembangun dasarnya adalah 3 tadi, periostrakum, lapisan prismatik, dan nakreas. Nah, ketiga ini akan kita bahas lebih detail ya ketika kita sudah sampai Pelecypoda. Nah, kita sudah membahas dari segala karakteristiknya. Kita akan belajar dan kita akan tahu beberapa informasi apa saja peran dari gastropoda di kehidupan manusia. Nah, pada dasarnya kita sudah memanfaatkan gastropoda sebagai makanan gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat buktinya gitu ya dari peninggalan berupa tumpukan sampah dari manusia purba yang kita sebut sebagai Keukenmodinger gitu ya. Jadi, teman-teman bisa lihat gitu ya, tumpukan sampah pada manusia yang menetap di suatu tempat atau sedenter. Nah, di situ salah satu yang teman-teman bisa temukan itu adalah si cangkang dari gastropoda atau keong gitu ya. Selain juga kita dapat temukan kerang-kerangan. Nah, jadinya dari sini gitu ya, kita punya kebiasaan untuk mengonsumsi juga tentu saja gastropoda. Misalkan di dagangan biasa kita bisa jajan yang namanya tutut gitu ya. Nah, kemudian untuk masakan Perancis juga ada yang mengonsumsi bekicot, misalkan escargot. Nah, jadi itu dapat menjadi contoh bahwa kita sudah lama memakan gastropoda. Nah, kemudian tentu saja dari cangkangnya yang punya uliran yang cukup indah gitu ya, kemudian warnanya juga sangat bervariasi, bentuknya juga bisa berbeda-beda ya kan, maka ini umum sekali digunakan sebagai perhiasan. Bisa hiasan dinding, bisa manik-manik untuk kalung, gelang, dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman, karena pada dasarnya dari cangkang si gastropoda ini mengandung kalsium karbonat atau kapur, dari tumbukan si cangkang ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki kualitas tanah gitu ya. Jadi dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan kapur. Nah, kemudian juga kita bisa manfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya apa? Misalkan lendir yang dihasilkan dari siput atau bekicot. Nah, kalau teman-teman pernah dengar gitu ya, face mask atau masker wajah yang menggunakan lendir atau mukus dari siput atau bekicot. Nah, dikabarkan memang dari studi menyebutkan bahwa lendir itu mengandung zat-zat yang dapat memuluskan kulit gitu ya. Tentu saja ditambah dengan punya potensi sebagai antimikroba. Jadinya ada juga yang memanfaatkan lendir dari siput atau bekicot untuk penutupan luka. Oke ya. Nah, kemudian dia juga dapat dikenal sebagai hama gitu ya. Kalau kita ambil contoh di Jawa, biasanya kita akan menemukan banyak keong emas gitu ya. Nah, keong emas ini merupakan salah satu hewan yang invasif
atau dia menjajah sehingga dapat mengganggu populasi asli, dalam konteks ini adalah Jawa atau Indonesia, dan di sini dia akan bisa merusak gitu ya, misalkan panen padi gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini perannya memang ini masih sebagian kecil, tapi pastinya akan lebih banyak lagi. Kemudian kita akan lanjutkan ke kelompok berikutnya, yaitu Bivalvia, yang artinya kelompok yang memiliki dua katup. Ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa temukan di kerang gitu ya. Jadi ini anggotanya adalah kerang, kemudian ada tiram, remis, dan lain-lainnya. Nah, jadinya teman-teman akan menemukan dua katup seperti ini dengan bentuk yang sangat beraneka ragam, warnanya beraneka ragam juga, coraknya pun juga beraneka ragam. Nah, jadinya teman-teman, seperti yang saya katakan juga, untuk istilah bivalvia adalah istilah yang baru karena sebelumnya kita menggunakan istilah yaitu Pelecypoda, yang artinya apa? Yang artinya kaki kapak gitu ya, karapipi kalau dijulurkan, kemudian lameli, saya sambung sini ya, branchiata gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan dua istilah ini, sebenarnya ini sama saja gitu ya, tetapi penekanannya itu berbeda. Jadi kalau lameli branchiata menekankan insangnya berlapis, Pelecypoda menekankan bagian kakinya yang pipih mirip dengan kapak, tapi kalau bivalvia menekankan dari jumlah katupnya gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, untuk si kerang gitu ya, kalau kita buka gitu ya, maka kita akan menemukan bagian isi yang biasa kita konsumsi. Nah, tapi teman-teman nggak semuanya bisa dikonsumsi ya, jadi harus tentu saja dibersihkan dulu dan sebagainya. Nah, untuk bagian masa visceranya, saya nggak akan terlalu gambar semuanya karena akan menumpuk satu sama lain. Jadi, saya akan gambarkan hal-hal pentingnya saja yang akan kita bicarakan. Tentunya, teman-teman bukan berarti dia nggak punya bagian yang saya nggak omongin ya. Nah, kita coba cek ya. Nah, jadi teman-teman, bagian ini gitu ya, ini adalah bagian kakinya gitu ya, yang dikatakan memipih mirip dengan kapak. Nah, sedangkan untuk bagian ininya, nah ini yang kita sebut sebagai insang gitu ya. Nah, insangnya sebenarnya dia berlapis-lapis gitu ya, yang menjadi alasan dia disebut lameli branchiata. Nah, kemudian kalau teman-teman pernah lihat kerang gitu ya, entah teman-teman bisa lihat langsung di area pesisir atau teman-teman belanja gitu ya, ke pasar atau ke swalayan. Nah, ada juga gitu ya, teman-teman kadang bisa melihat si kerang ini mengeluarkan semacam sedotan gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sifon gitu ya. Tapi bukan sifon kue ya, bukan sifon roti. Nah, jadi sifon ini ada dua macam, yaitu sifon incurrent sama excurrent. Nah, sebenarnya ada istilah lain juga, dia pakai istilah inhalant dengan exhalant gitu ya. Artinya sama. Jadi kalau inhalant, inhale berarti dia memasukkan, exhale mengembuskan, mengeluarkan gitu ya. Nah, tapi saya biasanya pakai incurrent dengan excurrent. Artinya adalah arus masuk dengan arus keluar gitu ya. Nah, dengan demikian teman-teman, cara makan dari si kerang itu adalah dengan memasukkan aliran air. Berarti dia akan makan partikel-partikel dari sana gitu ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya kerang itu merupakan salah satu contoh dari suspension feeder ya kan ya. Dia memakan partikel yang tersuspensi atau terlarut dalam air gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini gitu ya, kita bisa lihat ini ada yang kita sebut sebagai sifon. Nah, sekarang kita akan fokus ke area cangkangnya. Untuk area cangkangnya gitu ya, dari sini kita bisa lihat, nah, dua bagian ini yang kita sebut sebagai otot aduktor.
gitu ya. Otot aduktor ini yang akan memungkinkan buka tutupnya cangkang, gitu ya. Buka tutupnya cangkang. Nah, kenapa dia harus buka tutup? Ya, berarti ya pastinya untuk melindungi massa viscera, ya kan ya, dari predator atau dari parasit dan sebagainya. Jadi, otot aduktor ini yang memungkinkan ini bergerak. Oke, kita sudah kira-kira bahas tentang bagian dalamnya gitu ya. Berarti organ-organ lain misalkan anus, kemudian gonad atau kelamin pastinya tetap ada di area sini ya. Jadi bukan berarti ini nggak ada. Oke, nah tetapi hal yang perlu teman-teman ingat dari sini adalah semenjak kita tahu bahwa kerang itu adalah suspension feeder, teman-teman harus sadar bahwa kerang atau bivalvia ia tidak memiliki radula gitu ya, atau tereduksi gitu ya. Jadi makanya teman-teman, radula itu bukan syarat dari tiga bagian tubuh syarat dari si moluska. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai animalia. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!